itu dia bisa saja temperaturnya naik. Temperatur naik belum tentu overheat. Nah, di mana sih batas overheatnya? Mobil yang siap untuk dilepas, dijual. Siap. Ada Pak, Nissan Grand Livina yang di sini Pak. Marun lagi. Kemarin kita sudah punya Marun ya Mas Ardi ya? Karena yang kemarin itu belum sempat kita betulin, udah laku Pak. Masya Allah, baik. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Banyak video yang sudah kita bahas tentang temperatur naik, overheat ya. Nah, bisa nggak kita buat satu rangkuman dalam video ini menjelaskan satu-satu apa aja sih penyebab dari temperatur mobil itu naik? Oke Pak, bisa. Oke. Tentunya untuk temperatur, kita berbicara masalah temperatur mesin, itu kan mesin kebanyakan sekarang itu sudah menggunakan sistem pendingin air. Ya. Nah, di antara sistemnya itu ada pendingin khusus yang namanya radiator. Di antara penyebab temperatur itu naik, itu pertama adalah radiatornya. Terjadi masalah di radiator. Entah radiatornya dia buntu, kemudian radiatornya dia pecah di cap radiatornya atau di sambungan bawahnya atau di selang-selangnya. Jadi dia selang-selang di sini Pak Taufik ya. Nah, ini kan ada radiator, ada tangki reservoirnya. Kadang-kadang gini Pak Taufik, radiator ini dia kan setiap kali panas, seringnya dia kan pasti masuk ke tangki reservoir. Nah, ada beberapa kasus dan belakang ini kita pernah nemuin di tangki reservoirnya ini dia mengalami keretakan. Jadi di sisi sebelah sini Pak Taufik. Jadi ketika radiator dia naik ini kan di sini kan ada ini Pak, batas maksimal ya. Iya. Nah, radiator itu kan airnya masuk ke tangki reservoir. Nah, ternyata ketika dia naik itu di sisi sebelah sini karena dia ada kebocoran, keretakan, airnya tadi keluar. Yang terjadi ketika mesin dingin, seharusnya air yang dari reservoir itu tadi masuk kembali ke radiator, akhirnya dia berkurang. Nah, kalau dibiarkan lama-lama kan airnya akan habis. Nah, itu yang mengakibatkan selain radiatornya misalnya dia bocor, ada tangki reservoirnya yang bocor, itu mengakibatkan air yang ada di radiator berkurang. Itu ketika dia kondisi mesin panas, air memuai yang dari dalam mesin. Yang pertama radiator. Yang kemudian yang kedua, yang kita harus ini juga selain reservoirnya dan juga radiator, yang ada tutup radiator Pak Taufik. Ketika dia tutup radiatornya, dia tidak mau membuka ketika panas atau dia macet, maka dia otomatis ini si air tersebut tidak bisa membuang ke arah reservoir ya. Jadi tekanannya begitu besar. Efek tekanan yang begitu besar itu berpengaruh kepada umur radiator dan juga gasket cylinder headnya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan overheat karena air yang panas tadi dia tidak terbuang keluar. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya dari sisi sebelah pompanya sendiri. Jadi setelah dari radiator itu kan dia kan akan masuk ke mesin. Nah, yang mengakibatkan dia masuk ke mesin itu adalah pompanya. Di pompa radiator, pompa air radiator. Nah, untuk baling-baling radiator ini tadi, dia kalau dia sudah kena korosi atau karat ya Pak Taufik, itu mengakibatkan dia terkikis. Efeknya adalah karena dia sering mutar, kemudian dia terkikis, lama-lama baling-balingnya atau kipasnya itu tadi menjadi aus, sehingga dia tidak bisa lagi mensirkulasikan air dengan baik. Nah, itu yang terjadi. Di belakangan ini kita juga sering nemuin Pak Taufik bahwasanya di radiator itu dia ada kebocoran. Jadi di sumbunya itu kan dia kan ada bearingnya ya, tapi sebelum bearing itu masuk itu ada sealnya di sana. Setiap radiator memiliki. Apabila dia sudah sering terkena karat, nah itu mengakibatkan seal yang ada di ujung as water pump itu menjadi bocor sehingga airnya itu keluar dalam bentuk tetesan. Bentuknya tetesan. Tapi karena dia begitu netes terkena mesin yang panas, dia akan hilang. Jadi tidak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Belum sempat turun ke bawah, belum sempat netes ke bawah, dia sudah kering duluan karena terkena ini yang panasnya mesin. Tapi itu, air radiator malah berkurang jadi. Air radiator pasti berkurang. Nah, efeknya ketika dia sudah berkurang, yang terjadi adalah pemuaian dengan merata karena di dalam sistem pendinginan ada udara di sana. Nah, di water pump juga ada gasketnya Pak Taufik. Jadi di antara water pump dengan mesin dia memiliki gasket. Nah, gasket ini umumnya sih dia bentuknya seng ya kalau rata-rata yang originalnya. Tapi ada juga yang bentuknya dia seperti hanya kertas ini TPA ya. Kertas TPA itu dia
ada rembesan dari sana. Nah, rembesan ini juga ini yang mengakibatkan air radiator itu berkurang. Seperti itu. Nah, itu ada tiga item itu tadi ya, radiator, tutupnya, kemudian ada water pump. Nah, water pump sendiri itu dia kan pasti kan berputarnya kebanyakan ya, itu mengikuti drift bell, putaran drift bell. Nah, apabila drift bellnya itu dia mengalami putus, itu water pump otomatis tidak bergerak. Jalan, ya? Jadi kita pernah nemuin ya Pak Taufik ya, customer itu ketika dia dalam perjalanan, tahu-tahu temperaturnya tinggi, tapi juga di saat yang bersamaan ada indikator baterainya nyala. Jadi indikator baterai nyala itu artinya dia tidak ada pengisian sama sekali di mesinnya, di akinya. Karena apa? Karena di sana kan ada dinamo pengisian alternator. Iya benar. Alternator, water pump, kompresor itu dia jadi satu putaran dengan puli main utama. Nah, beberapa mobil yang masih menggunakan drift bell pada water pumpnya, karena kan water pump kan ada yang menggunakan berikut dengan timing chain tertanam di dalam seperti mesin VQ Nissan Teana. Nah, itu kan di dalam terpisah ya, nggak sama dengan ini putaran vanguardnya ya. Posisinya tertanam di dalam mesin water pumpnya. Nah, kalau model yang kayak gitu dia timing chain, tapi kalau yang tipe-tipe yang biasa umumnya water pump itu dia diputar oleh drift bell. Betul. Ya, itu adalah penampangnya. Nah, kalau drift bellnya dia putus, otomatis AC jadi panas karena kompresor nggak mutar. Iya, betul. Kemudian alternator juga nggak mengisi sehingga indikator baterainya nyala. Yang lebih fatal lagi adalah water pumpnya nggak mutar sehingga ketika dia mesin dalam kondisi berputar, airnya nggak sirkulasi, yang terjadi temperaturnya naik. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang sudah pernah kita bahas Pak Taufik. Yang belakangan kita bahas adalah termostat. Tentu termostat barangnya kecil, murah. Ada juga yang mahal. Ternyata di kolom komentarnya ada yang bilang sampai 300 ke atas. Nah, itu spesial lah. Nah, tapi kebanyakan termostat itu kecil, murah, dan itu fungsinya juga lumayan. Ketika dia sampai macet, air nggak sirkulasi. Ataupun ketika dia dilepas, airnya menjadi panasnya itu lebih lama. Karena air yang berhenti di radiatornya itu tidak terlalu lama ya, sehingga untuk pelepasan panasnya yang ada di radiator itu menjadi sebentar waktunya. Nah, ketika dia termostat itu bermasalah, maka hendaknya termostat kita ganti. Itu pun kalau termostat bermasalah, pasti temperaturnya itu pun akan naik. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang nggak kalah pentingnya oli mesin tentunya. Oli mesin, ketika dia oli mesinnya itu dia levelnya berkurang Pak Taufik, tentu piston akan bergesekan dengan silinder blok, itu akan semakin besar gesekannya. Karena di sana tidak ada yang melumasi. Ketika pelumasannya tidak ada atau berkurang, tentunya mesin akan panas. Sekalipun ada sistem pendinginan, tapi kalau dari pistonnya itu sendiri yang panas, maka akan sulit untuk tidak overheat. Jadi akan lebih mudah overheat. Itu. Baik. Apa lagi Mas? Yang terakhir Pak Taufik. Yang terakhir nih. Yang terakhir dari bahasan, biasanya mobil-mobil sekarang ini kan udah menggunakan motor fan. Beda dengan mobil-mobil dulu menggunakan viscofan yang berputar dengan drift bell-nya. Sama seperti tadi yang di awal kita bahas, kalau drift bell-nya dia lepas, apabila viscofan-nya itu dia tidak berputar, maka ini juga akan menyebabkan temperatur menjadi tinggi. Selain itu, mobil-mobil sekarang itu sudah menggunakan yang namanya motor fan. Motor fan-nya apabila dia sudah Pak Taufik mati, itu akan mengakibatkan pelepasan angin yang ada di radiator itu menjadi sulit. Karena dia hanya mengandalkan udara dari depan mobil saja. Sementara yang di dalam area mesin dia tidak bisa melepaskan panas dari area radiator. Nah, perlu diketahui teman-teman sekalian bahwasanya untuk motor fan itu dia kebanyakan sudah menggunakan 2 speed, low speed dan high speed. Kadang-kadang kita terkecoh ketika kita mengecek motor fan. Caranya adalah dengan AC dihidupkan atau ya. AC dihidupkan, maka dia akan mendapatkan tekanan. Si sensor RPS, regulator pressure sensor ini akan mendapatkan tekanan freon karena kompresor berputar. Nah, ketika itu pasti motor fan akan hidup, tapi di sana hidupnya adalah low speed dalam kondisi mesin masih dingin. Ketika mesin panas, dia mendapatkan sinyal dari temperatur yang ada di mesin, maka dia harusnya menjadi high speed. Karena mendapatkan 2 sinyal dari AC dan juga dari mesin. Nah, ketika salah satunya misalnya high speednya dia nggak nyala, nah ini akan berakibat fatal. Ketika AC dihidupkan, kemudian mobil terkena kemacetan, maka nggak dapat udara dari depan. Yang terjadi hanya bisa melepaskan panas sedikit saja dari kondensor. Sementara kondisi kondensor dan radiator kan kebanyakan berdekatan, betul. Nah, berdekatan. Nah, ketika itu dia
nggak bisa melepas panas dengan cepat karena kecepatan tingginya, high speednya itu mati. Di sebelah kita sudah ada motor fan Pak Taufik nih. Nah, untuk kasus mobil ini dia mengalami yang namanya mati motor fan. Beruntungnya ini matinya, ya bukan beruntung sih, matinya itu semuanya. Jadi low speed itu dia udah mati. Nah, ketika low speed dia udah nggak bisa hidup, high speed pun juga kayaknya nggak akan bisa hidup karena dia di dalam sini terangkai seri ya. Nah, ketika ini dia mati, ini motornya saja ini Pak Taufik. Ini ada 2 soket dengan 4 kabel. Dimana soket yang satu ini adalah low speed, yang satunya high speed. Nah, kalau misalnya apabila dia motor fan ini yang bekerja hanya low speednya saja, high speednya bermasalah, maka tentunya kita harus investigasi dulu penyebabnya, apakah dari sinyalnya yang nggak ada atau memang dari motornya nggak respon. Misalnya kalau sinyalnya nggak ada, ya kita cari urutkan misalnya dari sekringnya, relaynya, atau modul pengaturnya kayak ECU atau IPDM-nya gitu. Kalau misalnya arusnya, kebanyakan sih untuk yang kayak ECU, IPDM, modul-modul itu kecil kemungkinannya rusak. Yang lebih sering adalah motornya. Nah, ya. Mas, ini motor ini motor berarti diganti berarti? Iya, ini motor kita ganti. Kayak gitu. Nah, apakah ini tidak bisa di repair, Mas? Bisa. Oh, bisa. Kalau untuk di repair bisa. Jadi di sini kan kalau untuk tergantung motornya juga Pak Taufik. Beberapa motor itu dia bisa dibuka, ada yang tidak bisa. Ada yang dilengkapi dengan brush, ada yang brushless. Atau tanpa brush. Ada tanpa brush? Ada tanpa brush. Nah, kalau untuk yang tipe ini dia menggunakan brush. Ini bisa dibuka. Nah, dengan cara membuka ini. Ini ada penguncinya. Kemudian nanti dibuka, biasanya di sini ada 4 brush ya. Dari beberapa sisi sesuai dengan kabelnya ini. Kalau kabelnya 4 ya 4, kalau kabelnya 2 biasanya 2. Kayak gitu. Yang no brush itu apa aja, Mas? Yang tidak pakai brush? Kalau untuk yang Nissan belum kita temuin ya. Tapi kemungkinan tetap ada kayak blower itu Nissan Teana. Itu dia tanpa brush. Jadi kalau udah rusak pasti harus ganti ya? Harus ganti. Kecuali yang bisa merepair. Ya kalau kayak gini berangkat ke sini lagi Pak Taufik. Ya kalau ini misalnya teman-teman sekalian mau nge-repair, ini bisa. Tentunya repair itu untung-untungan ya. Bisa berumur panjang, bisa berumur pendek. Tapi kalau untuk mengantisipasi supaya dia memang pemiliknya mau ganti, ya kita sarankan ganti. Tentunya awal pertama kali kita menyarankan adalah ganti. Kalau low budget ya harus lakukan pembongkaran dengan waktu atau durasi pengerjaan lebih lama tentunya. Penggantiannya itu berapa biaya, Mas? Betul. Jadi kalau untuk motor van ini harga barangnya ini 1.900.000 original. Original 1.900.000. Yang non ori bervariasi mulai dari 300 sampai 700 ribuan. Ada yang 900.000. Itu tergantung mereknya. Kalau di repair? Kalau di repair kita cukup mencari berasnya saja. Kalau untuk harga beras itu kan kisaran antara 20 sampai 50 ribu. Tinggal dikalikan? Nah, tinggal dikalikan. Nanti untuk jasanya tergantung dari tiap-tiap bengkel. Umumnya nge-repair kayak gini 150 ribu sampai 350. Itu nge-repairnya ke bengkel dinamo atau ke bengkel umum? Kita bisa nge-repair. Kita bisa nge-repair, hanya penggantian berasnya saja. Kecuali kalau sampai di dalamnya ini kan ada kayak armatur dan kabel tembaga. Lilitan tembaga. Nah, kalau di dalamnya itu ada lilitan tembaganya itu yang kita nggak bisa. Karena menyepul itu kan punya seni, Pak. Iya, benar, sepul ya. Iya. Kecuali kalau memang dia terlihat sepulannya misalnya terlihat itu dia putusnya di solderannya, itu kita bisa solder ulang. Tapi kebanyakan itu kan putusnya kan ada di area lilitannya itu. Di dalam ya, di antara itu ya. Di antara itu, dan itu teman-teman dinamo spesialis yang lebih paham. Kayak gitu. Baik, Mas Ardi, di antara yang sudah Mas jelaskan tadi, apa aja penyebab temperatur mobil itu naik? Yang paling sering yang Mas temukan sepanjang berkarir di otomotif ini, siapa yang tersangkanya? Yang paling sering radiator, Pak. Radiator. Jadi gini, tergantung mobilnya juga. Kalau untuk yang mobil-mobil city car, itu kebanyakan ini. Ini cepat kena, karena mungkin dia ini ya, memang kerjanya di kota-kota macet, panas, itu yang paling sering kena ini. Tapi kalau dia yang kayak perjalanan jauh SUV itu rata-rata yang kena radiatornya. Radiatornya itu dia menjadi bocor.
menjadi bocor. Tentunya itu adalah sesuatu sebab akibat. Jadi sebabnya bisa jadi karena memang motor fan-nya lemah, belum tentu mati, tapi dia lemah duluan karena kondisi suatu saat dia panas, motor fan-nya terlambat respon, sehingga pelepasan panasnya itu terlalu lama, akibatnya dia menjadi rembes. Atau juga dengan kayak tadi, misalnya radiatornya rembes, kita intip, cara ngeceknya adalah posisi mesin dingin, ininya dibuka, penutupnya dibuka, kemudian kita intip di dalamnya. Kalau di dalamnya banyak karatnya, maka itu potensi radiator rembes. Nah, radiator buntu. Nah, radiator buntu itu mengakibatkan rembesan di sisi bodi radiatornya. Kayak gitu, Pak Taufik. Itu yang paling sering dua itu. Sementara yang lainnya kayak termostat, dan juga kayak water pump, itu dia memakan waktu yang cukup lama. Baik, Mas Ardi, tadi sudah ada part-part yang menyebabkan temperatur naik. Itu sebenarnya ada nggak sih temperatur tuh naik tapi normal? Kapan aja tuh yang terjadi hal seperti itu? Ada beberapa gini, Pak Taufik. Kita kan sering dapat pertanyaan ya, Mas, ini tempatku kalau di kemacetan itu ininya naik indikatornya naik, kemudian jalan menanjak. Gitu, ya, ini ada beberapa yang sering kita dapat informasi dari teman-teman pengguna, itu bahwasanya jalan macet itu dia bisa saja temperaturnya naik. Temperatur naik belum tentu overheat. Nah, di mana sih batas overheatnya? Itu kan batas overheatnya itu kan kalau di speedometer itu kebanyakan kan di sisi sebelum dia naik full, itu ada garis terakhir, Pak. Garis terakhir, atau beberapa speedometer ada yang zona merah, warnanya merah. Nah, itu adalah tanda overheat. Atau paling enggak, gampangannya 1/4 terakhir dari lingkup jarum. Nah, kalau sudah masuk 1/4 terakhir, maka dia bisa dikatakan sebagai overheat. Udah terlalu panas mesinnya. Nah, kalau udah kondisi kayak gitu, segera matikan mesin dulu aja, buka ke mesinnya, kemudian dicek. Nah, kapan waktu itu terjadi? Kita bukan membahas overheatnya, Pak, tapi membahas temperaturnya itu naik. Temperatur naik itu kebanyakan pertama di jalan kemacetan, di dalam kota-kota kayak gitu. Terus yang kedua, ketika dia jalan tinggi, nanjak, jalan nanjak, kecepatan rendah. Nah, kenapa hal ini terjadi? Waktu itu posisi RPM-nya tinggi. Jalan nanjak itu kebanyakan kan RPM tinggi. Betul. Karena ngejar ini, Pak, ngejar tenaga. Sehingga untuk mendapatkan power yang lumayan, maka dia harus RPM-nya paling nggak naik sedikit. RPM naik, tapi kalau kondisi angin dari depannya dia kurang membantu, maka pelepasan panas yang ada di area radiator dan juga kondensor itu menjadi susah atau nggak lancar. Nah, kalau hal tersebut terjadi, sebaiknya AC nggak usah dipakai dulu. Karena di sana ada ini ya, ada beban kondensor dan juga ini ya, radiator. Maka di sana diantara itu kan pasti ada panas yang dihasilkan dari kondensor. Nah, ketika AC itu tadi dia on, maka freon akan sirkulasi di kondensor. Kalau kondensornya dia panas, maka akan menambahkan panas di area mesin. Jadi bukan masalah beban tadi ya, tapi karena panas yang ada di kondensor tadi. Karena pelepasan panas yang sulit, Pak Taufik. Ketika tanjakan itu kan dia hanya dibantu kekuatan dari motor kipas saja. Iya, betul. Ya, kalau kipasnya misalnya dia high speed, ada 2 speed. Kalau beberapa kipas yang hanya menggunakan 1 speed saja, maka ini akan mempersulit. Mempersulit untuk melepas panas. Misalnya kayak mobil-mobil dulu ya. Mobil-mobil dulu ketika dia masih menggunakan viscofan, jalannya dia pelan. Sementara jalan menanjak, power yang besar, maka RPM-nya naik. Meskipun dia ikut dengan RPM dan fan-nya itu dia juga berputar semakin cepat, tapi sebenarnya untuk pelepasan tersebut kan membutuhkan putaran yang lebih cepat daripada putaran RPM mesin. Sehingga untuk pelepasannya lebih cepat. Untuk yang kasus seperti ini, tanjakan itu dia panasnya itu dia lama-lama naik, maka matikan saja dulu AC-nya. Kemudian untuk titik-titik yang menyebabkan dia meningkat juga, itu ketika ngebut. Kecepatan tinggi. Ngebut kecepatan tinggi, RPM tinggi. Beberapa mobil yang misalnya dia kayak radiator udah hampir buntu, atau mungkin motor water pump-nya dia baling-balingnya sudah nggak bagus. Ketika RPM tinggi, sirkulasi airnya menjadi terhambat. Nah, itu mengakibatkan panas. Panas yang ada di water jacket itu akan
akan semakin ini ya, karena nggak sirkulasi kan Pak Taufik. Iya, benar. Itu akan semakin bertambah panas ketika dia kecepatan tinggi. Kalau ini berlaku untuk mobil tua kelihatannya Mas? Mobil tua ataupun mobil yang sudah mengalami tadi hampir rusak di water pumpnya, di baling-balingnya, atau yang buntu di sistem ininya, pendinginannya, seperti termostat hampir buntu atau radiatornya juga buntu seperti itu. Iya, berarti mengatasinya? Mengatasinya jangan ngebut. RPM turunkan ya Mas ya? RPM-nya turunkan. Seperti itu. Nah, itu paling nggak yang paling sering Pak, di kemacetan, jalan nanjak, kemudian di kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi itu beberapa mobil ada yang temperaturnya malah naik. Mas, saya semakin ngebut semakin naik temperaturnya. Ternyata itu ada yang buntu atau water pumpnya dia mengalami ini ya, masalah di baling-baling. Oke. Nah, kalau yang terakhir Mas Ardi, iya, temperatur naik, tapi mesin tidak panas. Berarti sensornya yang rusak. Oh. Jadi dia punya, jadi gini Pak, kadang-kadang kan sensor mesin itu dia membaca, tapi dia tidak akurat. Oke. Misalnya gini, kita pernah nemuin satu kasus yang namanya, nah di sini Pak Taufik, ECT, engine coolant temperature. Nah, ini engine coolant temperature ini, dia di dalamnya itu ada karatnya. Ada karat? Ya, dia berkarat. Sehingga dia mengakibatkan pembacanya tidak bagus. Bisa jadi di sana dia tidak panas, tapi mesin udah overheat. Atau? Itu bisa jadi. Atau bisa jadi dia mesinnya nggak panas, tapi di sana mengacau. Sama seperti ini ya, sensor bensin. Ya, sensor bensin itu kan yang paling sering terjadi ya. Insya Allah kita bahas lah sensor bensin ini. Oke, baik. Nah, sensor bensin itu ketika dia nggak akurat di fuel sendernya, maka dia di pembacaan speedonya juga nggak akurat. Itu kenapa penyebabnya? Karena sensor yang ada di dalam tangki itu tidak memberikan sinyal yang bagus. Sama seperti mesin. Ketika dia di dalamnya itu panas, sementara dia nggak bisa mengirimkan sinyal dengan baik, maka di sana nggak panas. Atau ketika di sini nggak panas, mengirimkan sinyal di speedonya menjadi panas. Itu juga ada. Maka untuk hal tersebut ketika terjadi overheat atau masalah kayak gitu, yang kita lakukan pengecekan adalah dengan pengecekan scanner atau dengan mengecek di switch temperaturnya. Atau yang lebih gampang mengganti. Oh iya, betul ya. Coba diganti switch temperaturnya dulu. Kalau switch temperaturnya diganti dia normal, berarti nggak ada masalah di sistem laporan panasnya. Baik, Mas Ardi, pertanyaan terakhir. Bisa dikasih tahu nggak sih berapa biaya kalau kita mengganti dari beberapa poin part tadi? Oke, ini untuk episode kali ini kita kan karena membahas semuanya ya. Kita akan sebutkan satu-satu seingat saya. Baik, mulai dari yang pertama tadi radiator. Ya. Radiator paling nggak untuk harganya 800 sampai dengan 2.500.000-an lah. Yeah. Ada beberapa yang original itu sampai 3 sampai dengan 4 juta. Jadi tergantung mesin. Tapi rata-rata untuk bicara harga 800 sampai dengan 1.500.000 untuk penggantian radiator. Kemudian di atasnya ada tutup radiator. Iya, tutup radiator itu apabila dia rusak itu harganya kurang lebih sekitar 150 sampai dengan 400.000. Baik. Itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman sekalian mau partial partnya saja yang diganti, kayak upper tanknya, misalnya radiator rembes, ingin paket hemat, maka diganti upper tanknya saja. Penggantian upper tank yang rusak itu kurang lebih ya sekitaran 500 sampai 800.000 untuk penggantian upper tanknya. Lalu kemudian tangki reservoir yang tadi kita bahas, itu apabila dia pecah atau retak atau mungkin mobil pernah mengalami accident, sehingga ini dia terjepit dengan manifold. Nah, maka kita ganti. Kalau untuk penggantian tangkinya itu kurang lebih sekitar 150.000-an. 150.000. Lalu kemudian berangkat ke water pump. Water pump itu harganya kisarannya 600 sampai dengan 1.500.000-an. Itu cukup murah sih. Kemudian untuk gasketnya, gasket dulu ya. Gasketnya itu sekitar 150.000. Fan bell-nya itu 100 sampai dengan 200.000. Lalu kemudian di sisi ini tadi ya, termostatnya itu murah antara 80.000 sampai dengan
Anggap aja yang tadi paling mahal ya, sekitar 300 ya. Oke. Kemudian yang ini yang paling penting dari itu semua motor fan-nya. Motor fan-nya itu untuk harga kurang lebih sekitar 700 sampai dengan 3 jutaan. Tergantung original atau tidaknya. Mas, yang kita ganti ini tadi original. Oke, tadi motor fan ini sudah termasuk baling-balingnya kah? Nah, benar Pak Taufik. Ada beberapa penggantian part seperti motor fan itu dia tidak ikut dengan baling-balingnya. Jadi kalau untuk yang kasus ini belum diganti dengan baling-balingnya. Terkadang gini, kita pernah sering Pak Taufik ya, untuk yang kasus Nissan March, dia baling-balingnya oleng. Oh iya, betul. Sebenarnya motornya masih bagus, tapi baling-balingnya oleng. Nah, itu juga ternyata kalau dia misalnya mobil pernah accident, mobil terkena panas berlebih dari mesin, itu berefek ke blade-nya atau kipasnya. Kipas ininya, kipas radiator ini dia bisa saja oleng. Nah, di senternya kipas radiator itu ada bosnya. Iya, betul. Apabila dia bosnya yang ketanam, itu kan biasanya tercor sama plastiknya. Iya, besi plastik kan itu besi. Iya. Nah, kalau dia misalnya dia sudah aus, dikarenakan putaran atau pengencangan yang enggak standar, itu bisa mengakibatkan pecah atau dia paling nggak geser miring lah. Nah, itu yang mengakibatkan kipasnya oleng. Nah, kalau kipasnya oleng dia akan mengenai surut fan atau rumah baling-balingnya. Kalau udah mengenai rumah baling-balingnya, ini juga bisa mengakibatkan overheat sekalipun motornya masih bagus. Kayak gitu. Itu juga pertanyaan yang bagus deh. Harganya Mas? Harga yang untuk kipasnya itu sekitar 200 sampai dengan 500 ribu. Ada beberapa yang 1 juta lebih, Pak. Ada yang mahal juga? Ya, ada. Punyanya X-Trail. Nah, tapi untuk kipas ini sendiri, kualitas itu berpengaruh nggak terhadap angin yang... Tentu. Jadi ketika dia tergantung ya, beberapa mobil itu kan ada yang kipasnya itu condongnya atau sudutnya itu yang besar, ada yang sudutnya kecil. Nah, itu tergantung. Kalau sudutnya besar tentu motornya bekerjanya akan semakin berat. Nah, betul, untuk yang mobil-mobil belakang kan sudutnya itu lebih kecil. Kalau mobil-mobil dulu yang Viscofan itu sudutnya besar-besar. Iya, benar. Karena dia terikut diputar oleh mesin. Diputar dengan fan belt. Tapi kalau untuk yang tipe-tipe motor, dia sudutnya lebih kecil karena untuk meringankan gerakannya si motor ya. Jadi tidak bisa sembarangan diganti ya? Nggak bisa ya? Karena kan di sini kan ada ini Pak, celah nih. Oh iya, ada batasan ya. Jadi supaya dia tidak terlalu makan tempat, biasanya kan dibutuhkan blade yang sudutnya kecil. Jadi kalau dipakai sudutnya besar, dia nggak akan bisa masuk ke strut fan-nya. Kayak gitu. Baik. Tadi ada lagi nggak Mas, selain dari yang sudah dijelaskan penyebab temperatur mobil naik? Ini kan ya. Pak. Namanya sensor RPS. Kita tadi udah membahas ya RPS sedikit menyinggung, tapi ternyata di sana juga penting juga apabila di RPS itu dia rusak. RPS itu kan nggak cuma mengirimkan sinyal ke ini saja, ke ECU saja tentang pengerjaan si magnet AC, tapi dia juga bekerja untuk menggerakkan ini ya, sinyal untuk menggerakkan motor fan-nya. Kalau dia mendapatkan tekanan freon, misalnya kompresor dia bekerja, kompresor yang ditekan itu adalah freon dengan cairan tekanan yang tinggi, masuk ke dalam kondensor. Itu kan kalau dia masuk ke dalam kondensor jadi panas. Harusnya di sana ada namanya regulator pressure sensor, ada sensor tekanan freonnya, itu yang mengabarkan ke sistem ECU. Kalau si sensor kondensor ini dia mendapatkan tekanan freon, maka kondensor kan jadi panas. Harusnya motor fan-nya hidup. Itulah mengapa kita kalau ngecek motor fan-nya dia masih bagus atau enggak, hidupkan mesin, hidupkan AC. Karena ketika menghidupkan AC, pasti AC akan mengirimkan sinyal ke motor fan-nya jadi nyala. Itu bisa mengetahui motor fan-nya masih bagus atau enggak. Nah, kalau si RPS-nya itu dia tadi rusak, itu juga bisa mengakibatkan temperatur menjadi naik. Karena apa? Karena kipasnya enggak muter ketika itu, dan dia mendapatkan panas di area radiatornya. Berarti ini jawaban untuk kawan-kawan yang bertanya, AC hidup, temperatur naik. Iya benar. Itu bisa. AC hidup temperatur naik, itu bisa disebabkan karena itu tadi sensor regulatornya dia mengalami mati. Sehingga tidak mengirim sinyal ke ECU. Biasanya kalau kita menggunakan scanner data, itu ada sensor yang dari RPS-nya itu sendiri. Sensor RPS mau masuk ke dalam ECU, kemudian ECU outputnya itu juga ada. Kayak gitu.
Oke Mas Ardi, panjang yang dijelaskan rangkuman dari temperatur mobil naik. Ya. Kawan-kawan di... Harganya belum Pak, RPS bro. RPS harganya berapa Mas? RPS harganya sekitar 600 sampai dengan 1.700.000-an. Kurang lebih segitu. Ini sering terjadi nggak ini RPS nih? Ya. Kalau untuk yang mobil-mobil 2007 udah di atas 10 tahun ya. Itu beberapa ada yang mengalami kejadian. Dan itu kita pernah mengganti. Kayak gitu Pak Taufik. Oke, Mas Ardi. Semoga bermanfaat Pak Taufik. Terima kasih banyak Mas Ardi. Sobat Abidka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.